Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik evaluasi hasil belajar. Nama Ainusarani, NIM 1853 dari lokal PAI 5A untuk menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi hasil belajar. Baiklah, langsung ke materi. Teknik evaluasi hasil belajar. Yang mana maksudnya adalah inilah sebuah cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana hasil belajar mengajarnya. Dan teknik ini ada dua, yaitu dengan teknik tes dan non tes. Kita akan mempelajari pertama yaitu teknik tes. Teknik tes memiliki beberapa timnya, yaitu testing, tester, dan tester. Yang pertama testing. Testing adalah peristiwa atau kegiatan berlangsung pengukuran penilaian. Jadi testing adalah prosesnya, itulah intinya. Kemudian tester adalah orang yang melaksanakan tes atau pelaku yang ingin melaksanakan tesnya atau gurunya kayak gitu. Kemudian tester adalah pihak yang dikenakan tes. Jadi kalau di sekolah itu adalah siswanya. Kemudian adalah pengulangan tes. Ini yang pertama berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang pertama tes seleksi, yang mana tes ini dilakukan untuk menghasilkan kemampuan tertentu untuk menilaikannya ya. Kemudian adalah tes penempatan, yang mana tes ini diselenggarakan untuk menyesuaikan keterampilan seseorang di tingkat-tingkat tertentu atau berdasarkan kemampuannya. Kemudian ada tes hasil belajar. Tes ini lebih memfokuskan bagaimana hasil pembelajaran selama ini. Nah, kemudian ada tes diagnostik, mana tes ini dirancang untuk menemukan kesulitan belajar yang sedang dihadapi siswa. Kemudian adalah ini maksudnya uji coba ya. Maaf, sini ada kesalahan sedikit. Untuk tes ini diselenggarakan karena untuk mengetahui tes-tes yang dikembangkan sebelumnya itu bagus atau apakah perlu diuji coba kembali dengan tes-tes yang lebih baru. Kemudian adalah penggolongan tes berdasarkan waktu. Yang pertama adalah tes masuk. Tes masuk ini diselenggarakan di awal-awal masuk proses pembelajaran, seperti tes baru masuk sekolah SD, SMP atau SMA gitu. Ataupun di kuliah juga ada. Kemudian tes formatif. Tes ini dilakukan saat program sedang berlangsung. Jadi tes ini dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Kemudian ada tes sumatif yang diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau total. Ini adalah penggabungan nilai. Ini mengetahui apakah sebesar apa keberhasilan pembelajaran selama ini. Kemudian adalah prates dan prostes. Ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada awal program pengajaran. Kemudian penggolongan tes berdasarkan cara mengerjakannya. Yang pertama adalah tes tertulis, yang mana tertulis ini dilakukan secara tertulis baik dalam soal maupun jawaban. Ini biasa di lembar folio kayak gitu contohnya ya. Kemudian kedua tes lisan. Tes lisan baik ini tanya jawab secara langsung biasanya terjadinya ya, apa seperti wawancara kayak gitu. Kemudian tes unjuk kerja. Tes ini di peserta ini diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi berupa kemampuan psikomotor. Ini biasanya untuk melihat keterampilan seseorang, mungkin untuk di organisasi ini seperti yang lebih cocok ya. Kemudian teknik tes berdasarkan jenis jawaban. Jenis jawabannya itu ada tes esai. Ini lebih menuntut bagaimana calon yang dites atau testernya lebih mengeluarkan gagasannya dengan secara banyak dalam bentuk tulisan gitu ya. Lebih banyak sih jawabannya, itu lebih ke nalar dia. Kemudian tes jawaban pendek. Ini dituntut untuk mempersingkat jawaban dan langsung ke inti jawaban. Oke. Kemudian tes objektif adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes yang telah tersedia. Jadi ini lebih spesifik kayak gitu, langsung plak gitu ya, jadi hasilnya itu langsung lah pasti, nggak ada keraguan lagi gitu bagaimana ya hal yang ingin dia pilih sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada teknik non tes. Tadi kan sudah mempelajari tentang teknik tes, sekarang dengan teknik non tes.
Teknik non-tes adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tapi melakukan pengamatan secara sistematis. Jadi ini enggak terlalu harus memanggil siswa yang satu-satu kayak gitu melakukan tes ini kan enggak. Ini lebih ke melihat bagaimana perkembangan psikologis, psikomotorik dan kognitif peserta didik. Teknik non-tes yang pertama yang sering diketahui adalah skala bertingkat. Ini skala bertingkat ini untuk melihatnya berdasarkan tingkatan nilai. Jadi nilai-nilai anak itu selama pembelajaran itu ditingkat-tingkatin kayak gitu. Nah, kita mencari yang mana lebih tinggi, biasa berarti dia lebih memahami untuk materi yang ini. Yang rendah berarti dia masih perlu belajar lagi dan memerlukan mungkin ada teknik lain yang bisa memajukan pembelajarannya. Pada kuesioner adalah data pertanyaan yang bagi beberapa kategori dari segi yang diberikan jawaban dari. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, nanti itu dijawab oleh anak sesuai berdasarkan kategori tertentu. Oke, selanjutnya menjodohkan atau mencocokkan. Jadi nanti itu ada sebuah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan beserta kolom pilihan jawaban. Nanti itu ada beberapa kolom di kanan, beberapa kolom kiri. Mungkin yang ada dicocokkan ini sesuai pilihan yang mana kayak gitu. Kemudian adalah wawancara. Suatu cara dilakukan dengan lisan yang berisikan pertanyaan sesuai dengan tujuan informasi yang dikehendaki digali. Jadi hampir seperti kayak lisan ya ini nih. Jadi ini langsung tanya jawab pada siswanya kayak gitu untuk mengetahui hasil belajarnya. Pada observasi, ini adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat serta mensistematik apa yang tampak terlihat sebenarnya. Jadi lebih ke gurunya lebih aktif untuk menilainya, ya langsung melihat bagaimana perkembangan siswa didiknya. Mana riwayat hidup. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek evaluasi tersebut. Jadi mungkin ini kalau anak sudah kelas 5 misalnya kan kita baru ngajarin dia, kita tanya dulu tuh ke wali kelas yang lain sebelumnya kelas 1, 2, 3, 4, 5 bagaimana sih perkembangan anak sih selama ini, apakah memang kayak gini anaknya emang agak lambat atau emang cepat. Jadi kita bisa mentargetkan bagaimana proses pembelajaran yang cocok sama dia. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.